wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Bu. Saya kok merasa sepi ya, ini ada yang nggak masuk, ta? Banyak yang nggak masuk, Bu. Waduh, kok banyak ini, kenapa kok skip semua? Ya, Bu, ada Putri, Bu. Cuma Putri aja lah ini. Ya, Putri sakit, Bu, katanya. Oh, ya udah. Sama doain. Dian, Bu. Ya, semoga sehat, segera sembuh, amin. Baik, kalau Amin. begitu, sekarang pelajaran hari ini bisa kita mulai ya. Sebelum memulai pelajaran, mari Iya, kita Bu. berdoa. Berdoanya dipimpin sama Mary saja. Ayo Mary, sebagai ketua kelas, dipimpin doanya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke materi atau pembelajaran yang baru. Tapi sebelum itu ada yang ingat materi kita sebelumnya apa? Ada yang ingat nggak? Saya, Bu. Apa? Sejarah tenis meja, Bu. Betul, Olive. Nah, jadi Ibu akan mengulang sedikit materi kita sebelumnya. Permainan tenis meja. Sebentar ya, Ibu buka PPT-nya. Sebentar, tunggu. Kelihatan nah? Sudah keluar? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ah, ini pelajaran yang kemarin kan sejarah tenis meja. Ayo, siapa yang mau baca? Silakan, Olive. Sejarah tenis meja. Permainan tenis meja berasal dari Inggris. Tenis meja mulai dikenal sejak tahun 1880-an. Semula tenis meja hanya dimainkan untuk kesenangan yang dilakukan setiap selesai makan malam. Sejak 1922, permainan ini berkembang menjadi olahraga. Pada 1926, George Lehmann memprakarsai pertemuan di Berlin. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa negara. Pada 15 Januari 1926, terbentuklah Organisasi Tenis Internasional atau International Table Tennis Federation, ITTF. Presiden pertama ITTF dijabat oleh Hon Ivor Montagu dari Inggris. ITTF mengadakan pertandingan tenis meja dalam kejuaraan dunia. Pertandingan ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Pada akhir 1988, tenis meja pertama kali dilombakan pada Olimpiade. Di Indonesia, organisasi tenis meja didirikan pada 1939 dengan nama Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia atau PPPSI. Kemudian pada tahun 1958, PPPSI diganti menjadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI. Ya, Sudah, Bu. terima kasih, Olive. Sebentar, anak-anak. Sama, Bu. Nah, jadi kan tadi kan itu materi minggu kemarin. Masih ingat kan ya? Karena sudah dibacakan sama Olive juga. Sekarang kita masuk pada pertemuan hari ini. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sarana-prasarana yang dibutuhkan pada saat permainan tenis meja. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa mempersiapkan catatannya, buku, ballpoint, dan sejenisnya. Apabila nanti ada yang perlu dicatat, segera dicatat ya. Karena saya akan melakukan kuis dadakan. Ya? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Anu, Bu, Ipan sama saya, Bu. Kenapa? Ipan sama saya. Oh, Nggak ada sinyal, Bu. Ini, ya, Bu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti biar tugasnya dikasihkan teman-temannya lewat WA ya. Iya, Bu. Saya lanjutkan lagi ya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ada yang tahu tidak tenis meja mempunyai nama apa saja? Ayo, Pingpong, Bu, Sufika. pingpong. Pingpong, terus apa lagi? Pingpong.
Pingpong saja. Saya tahu pingpong, Bu. Oh iya. Bulu tenis, Bu. Jadi tenis Mungkin meja bed, Bu. Kenapa, Olive? Enggak, Bu, enggak jadi. Jadi tenis meja mempunyai beberapa nama, salah satunya wave dan pingpong. Digunakan hampir semua negara sebelum perusahaan Inggris J.J. Quest dan Son Ltd menjadikannya merek dagang pada tahun 1901 dan disarankan bahwa permainannya pertama kali dikembangkan oleh tentara Inggris di India atau Afrika Selatan, di mana mereka membawanya kembali ke Inggris. Sebaris buku disusun di tengah meja sebagai net, di mana dua bukunya berfungsi untuk memukul bola. Jadi, hari ini tujuan kita mempelajari materi ini supaya lebih paham dan mengenal sarana-prasarana yang dibutuhkan atau digunakan dalam permainan tenis meja. Harapan saya setelah pelajaran ini, teman-teman bisa tahu mengenai sarana-prasarana yang dibutuhkan pada saat permainan tenis meja sampai ke detailnya. Jadi, tidak hanya bisa memainkannya saja, tapi tahu mengenai sarana dan prasarananya. Paham ya? Paham enggak? Allah paham. Sekarang saya akan mulai Paham, Bu. materi baru, yaitu mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat permainan tenis meja. Sebentar, Ibu buka materinya. Materi hari ini adalah sarana dan prasarana permainan tenis meja. Ayo sekarang, Rian baca sarana. Ya, Bu. Sarana adalah segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai untuk media atau alat dalam mencapai tujuan atau maksud tertentu. Sarana lebih mengarah pada kata yang berarti benda-benda atau alat yang bergerak. Sedangkan prasarana adalah suatu yang digunakan sebagai penunjang untuk terselenggaranya proses atau penunjang utama untuk mencapai tujuan. Prasarana sangat berbeda dengan sarana. Sebagai contohnya adalah gedung sekolah, lapangan, dan perpustakaan. Ya, betul sekali Rian. Jadi sarana itu contohnya adalah bat, bola, net, meja. Sedangkan prasarana contohnya adalah ruangan, kayak indoor atau outdoor. Contoh yang pertama sarana yaitu bat tenis meja, contohnya seperti ini. Nah, dalam permainan atau olahraga tenis meja kita menggunakan pemukul bola yang bisa disebut bat. Bat merupakan raket atau pemukul pada olahraga tenis meja yang terbuat dari papan kayu dan dilapisi karet. Selanjutnya, bola tenis meja. Jadi, bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terasa ringan karena terbuat dari bahan selulosa. Bola ini berdiameter 40 mm dengan berat 2,7 gram. Pada umumnya, bola tenis meja berwarna putih atau orange. Pada bola terdapat tanda bintang 1, 2, atau 3 yang menunjukkan kualitas bola. Ini contohnya, bolanya ada yang berwarna putih sama ada yang berwarna kuning, orange. Tanda bintang 3 menunjukkan bahwa bola tersebut memiliki kualitas yang paling tinggi dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. Selanjutnya adalah net tenis meja. Ini contohnya net tenis mejanya ya. Net dibentangkan dengan tali yang diikat kedua sisinya pada tiang penyangga dengan tinggi 15,25 cm. Panjang net dari sisi kiri ke kanan harus berukuran 1,83 meter. Sementara seluruh panjang net dari ujung atas ke permukaan meja adalah 15,22 cm. Sisi batas pada kedua tiang penyangga mempunyai jarak 15,25 cm dari sisi batas permukaan meja. Selanjutnya adalah meja tenis meja. Meja atau yang bisa disebut juga sebagai lapangan tenis meja ini umumnya terbuat dari bahan kayu. Jadi ini ya meja tenis mejanya. Jadi ini membagi antara tim satunya sama tim satunya lagi, tim A sama tim B. Selanjutnya adalah prasarana ruangan tertutup atau indoor. Ruangan tertutup dalam permainan ini sifatnya opsional, namun dalam pertandingan resmi harus di dalam ruangan yang tertutup. Hal ini tentu saja dilakukan untuk meminimalisir pengaruh angin yang dapat mempengaruhi bola saat pertandingan. Jadi sebenarnya tenis meja itu juga dilakukan di outdoor dan indoor. Tetapi kalau di outdoor itu anginnya itu sangat mempengaruhi, jadi bisa saling
saling merugikan. Jadi sebaiknya permainan tenis meja ini dilakukan di indoor. Paham anak-anak? Halo anak-anak? Paham ya? Nah, Ibu sudah menjelaskan mengenai sarana dan prasarana dalam permainan tenis meja. Sekarang coba Ibu minta di antara kalian untuk menjawab pertanyaan sesuai nomor absen yang Ibu sebut atau sesuai dengan nama yang Ibu sebut ya. Atau kalau yang bisa jawab bisa nyalakan mic-nya. Ajeng telat ya, Ajeng? Halo Ajeng? Ajeng telat ya? Maaf ya Bu, saya baru bisa ini wifi-nya. Oh ya udah ya nggak apa-apa Ajeng karena Ajeng telat saya kasih pertanyaan ya. Waduh, ya. Pertanyaannya adalah apa perbedaannya bola dengan bintang 1, 2 sama 3? Bisa disebutkan? Oh, ya. Kalau bola bintang sebenarnya bola itu bermacam-macam Bu mereknya. Ada Oh, ya. DHS, Butterfly, ada Nitaku itu berbeda-beda. Dan bola bintang 1, 2 dan 3 itu maksudnya lebih kalau kita main mau pertandingan itu harus menggunakan bola bintang 3 Bu, dan sekarang harus ada logo 40 plusnya. Itu sudah soalnya bolanya lebih besar dan lebih enteng. Seperti itu. Kalau bola bintang 1, bintang 2 itu biasanya digunakan saat latihan. Karena bola bintang 3 itu cenderung mahal Bu. Jadi kalau dibuat latihan eman-eman gitu loh Bu maksudnya. Oh iya iya Bintang iya. 1, 2 itu udah cukup. Ya, terima kasih Ajeng. Selanjutnya saya akan memberi pertanyaan kepada saudara Ismi. Ismi, permainan tenis meja ini bisa dilakukan di mana saja? Coba disebutkan. Bisa dilakukan di indoor Bu, di dalam ruangan atau di luar ruangan. Tetapi jika dilakukan di luar ruangan itu banyak kendala Bu, seperti hembusan angin bisa mempengaruhi lajunya bola. Jika dilakukan di indoor dapat memperlancar permainan. Ya, betul Ismi. Jadi Ibu kan apa kira? Kurang 5 menit Rek. Oke. Ukian gak apa-apa. Lanjut wes. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan pertanyaan sama Ajeng sama Ismi. Sekarang Ibu akan memberikan tekanan penguatan. Tadi net dibentangkan dengan tali yang diikat. Kedua sisinya pada tiang penyangga dengan tinggi berapa? Ada yang bisa tahu tingginya berapa? Enggak Bu. Nggak ada yang tahu ini. Seingat saya tingginya 15,25 cm. Ya, betul sekali Rian. Nah, jadi dari penjelasan itu coba bentuk kelompok ada yang 2, ada yang 3. Ini berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Berarti ada yang 2 dan ada yang 3. Kelompok 1 itu Ajeng sama Ismi. Kelompok 2 Rian, Mary sama Olivia. Sudah ingat? Ingat Bu, saya kira saya sendirian juga Bu tadi. Oh, enggak Mary, kalau di sini enggak ada yang sendirian. Jadi Mary terbiasa sendirian, Bu. ya Olive, karena memang Mary ini anaknya independen kayaknya. Masing-masing kelompok boleh Masing-masing kelompok boleh menjelaskan bagaimana jika permainan dilakukan di luar ruangan. Nanti masing-masing anggota bisa mendapatkan jawabannya sehingga menjadi satu kesatuan. Boleh cari dari berbagai sumber juga. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimulai kelompokannya? Ibu kasih Tugasnya apa Bu? Tugasnya itu saya ulangi lagi ya. Masing-masing kelompok menjelaskan bagaimana jika permainan dilakukan di luar ruangan. Nanti masing-masing anggota bisa menambahkan jawabannya sehingga jadi satu kesatuan. Boleh cari dari berbagai sumber juga. Sudah siap? Ya wes Kak iso berarti. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sudah, ayo waktunya sudah habis Rian. Sekarang
Ayo kelompok 1 menjawab. Ajeng sama Ismi. Ajeng dulu, Bu. Oh, Ajeng. Silakan Ajeng. Gimana, Bu? Ajeng jelaskan apakah permainan tenis meja itu dimainkan di luar sama di dalam. Coba jelaskan, tapi lebih detailnya lagi. Gimana, Bu? Saya kok lupa ya, Bu? Lupa ya? Berarti kelompok 2 saja. Ayo kelompok 2. Pertanyaannya gimana tadi, Bu? Pertanyaannya, masing-masing kelompok menjelaskan bagaimana jika permainan dilakukan di luar ruangan. Bisa dijelaskan tapi lebih detail. Saya aja, Bu. Ya, Ajeng. Saya ingat, Bu. Ini, kalau misalnya kita jika disuruh memilih itu lebih efektif dilakukan di dalam ruangan, Bu. Kalau di luar ruangan itu cuacanya itu tidak menentu gitu loh, Bu. Misalnya panas. Jika malam kan mesti lampunya itu juga enggak, pokoknya itu enggak enak lah, Bu. Tetap enak di dalam. Misalnya angin juga mempengaruhi laju bola. Kalau di dalam kan bisa hening dan bisa terang gitu loh, Bu. Ya, betul sekali. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Jadi, kalau di dalam pertandingan itu, kalau tempat pertandingannya itu indoor, jadi tidak saling merugikan. Kalau di outdoor, itu masalahnya itu ada angin. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan 1 untuk terakhir, yaitu apakah boleh permainan tenis meja itu minum setelah pertandingan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ajeng lagi, Ajeng ini semangat sekali ya. Ayo Ajeng. Ya, Bu. Saya tadi soalnya telat, maaf ya, Bu. Oh iya, nggak boleh. Kalau minum, Silakan Ajeng. bentar, Bu. Kalau minum itu boleh, asalkan pada saat selesai 1 kali pertandingan selesai, Bu. Misalnya kita 1 kali kemenangan gitu, minum boleh, terus di officially gitu boleh, tapi pada saat permainan berlangsung itu nggak boleh, Bu. Nggak boleh makan juga. Ya. Tapi dibatasi, Bu, waktunya. Kira-kira 1 sampai 2 menit. Betul sekali Ajeng. Dari tadi kan yang menjawab hanya kelompok 1. Sekarang saya mau tanya kepada kelompok 2. Rian, Mary, sama Olivia. Kenapa bola tenis meja harus berwarna cerah? Ayo, kenapa? Ya, Bu, menjawab, Bu. Ya, Rian. Kalau Karena- menurut Menurut saya karena menyesuaikan dengan warna meja pada tenis meja, Bu. Karena warna meja tenis meja warnanya gelap, jadi bola pada tenis meja lebih baik berwarna cerah agar Ya. terlihat. Olive, kenapa Olive? Olive? Karena mejanya tuh gelap, jadi warnanya bolanya harus kontras, warnanya harus lebih kontras dari mejanya supaya bisa dilihat, Bu, gitu. Ya, sangat betul sekali nih Rian sama Olive. Terima kasih atas jawabannya. Benar, karena dari mejanya sendiri tadi warnanya kan sudah gelap, jadi bolanya ini harus cerah supaya kelihatan. Paham semuanya? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan Paham, Bu. lagi apa sudah cukup? Cukup, Bu. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ada yang bisa merangkum atau mereview materi apa saja yang kita pelajari tadi? Coba perwakilan satu saja. Saya pengennya Mary, biar dengar saya suaranya Mary. Biar nggak absen saja, absen muka ayo, sama absen suara. Apa, Bu? Maaf, Bu. Merangkum atau mereview dari pembelajaran kita dari tadi. Sarana prasarana, ayo Mary silakan. Oh ya Bu, bentar, Bu. Saya membuka PPT-nya dulu, Bu. Oh iya, Mary silakan. Menurut saya sarana dan prasarana tenis meja itu
ada bola tenis mejanya, terus bat, meja, net, serta apa Bu ya? Saya lupa Bu. Bahasanya teman-teman hari ini semuanya itu pada aktif. Olive semuanya, wis pokoknya aktif semuanya. Jadi saya kira semuanya sudah paham ya. Paham Bu. Jadi dari pembahasan kita tadi perlu diketahui bahwa alat itu sebagai salah satu faktor penunjang dalam permainan tenis meja. Alat ini telah mengalami perubahan hingga ke zamannya yang modern. Dan sekarang juga udah ada standarnya yang digunakan mulai panjang, lebar, tebal, berat, dan lain-lain. Baik, jika sudah paham, bukunya ditutup dulu. Ibu punya pause test, nanti bisa dikerjakan di Google Form yang akan Ibu berikan setelah ini. Nanti saya akan kirim di WhatsApp saya. Oke, sebelum mengakhiri, teman-teman jangan lupa pelajari materi minggu depan tentang pegangan dalam tenis meja. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoanya dipimpin sama Ismi saja. Tadi karena sudah Mary, sekarang wakilnya Ismi. Baik Bu, marilah teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman.